Nah pas dia lagi izin ke kamar mandi ini, Wak, Robert lupa kalau ada mic yang masih menempel di bajunya. Mic itu masih menyala dan merekam, Wak. Dan di momen itulah Robert tanpa sadar menyampaikan sesuatu yang menjadi bukti kunci. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan membawakan lagi satu kisah kriminal tentang penghilangan nyawa yang terjadi di Amerika, Wak. Kasus ini betulan rumit, tragis, dan rentang waktu kejadiannya juga sangat-sangat panjang, Wak, sampai berdekade-dekade. Betul-betul mind blowing kali, Wak, sampai aku udah nggak ngerti lagi harus ngedeskripsikan kasus ini gimana. Tapi yang jelas kasus ini melibatkan seorang laki-laki bernama Robert Durst yang merupakan bagian dari salah satu keluarga terkaya di New York. Dia diduga sudah melakukan kejahatan yang berlapis-lapis, Wak. Tapi dengan hartanya yang melimpah sewah-wah itu, Wak, dia bisa lolos gitu aja. Dan menariknya, setelah sekian puluh tahun hidup bebas tanpa jeratan hukum, kasus ini justru terbongkar tanpa sengaja melalui sebuah film dokumenter. Nah, penasaran kalian sama kisah lengkapnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi Robert Durst ini lahir pada tanggal 12 April tahun 1943 di New York. Dia ini adalah anak pertama dari pasangan Seymour Durst dan Bernice Hairston, Wak. Nah, kakaknya si Robert yang bernama Joseph Durst ini adalah seorang pengusaha sekaligus juga pendiri Durst Organization, yaitu salah satu bisnis real estate tertua di New York, Wak. Dengan bisnisnya itu, kekayaan keluarga mereka ditaksir mencapai 8,1 miliar dolar Amerika atau lebih dari 121 triliun rupiah. Banyak kali. Meski kekayaan yang dimiliki keluarga yang sangat melimpah ruah, Wak, hal ini ternyata tidak menjamin kebahagiaan si Robert. Dimana sejak kecil ini seringkali bertengkar sama bapak dan juga adeknya, sehingga si Robert ini lebih dekat sama mamanya. Nah tapi, Wak, sayangnya kedekatan Robert dengan ibunya ini seketika hancur lebur karena pada tanggal 9 November 1950, ibunya Robert ini meninggal dunia setelah melompat dari atap rumah mereka. Nah di malam ketika ibunya meninggal ini, Wak, Robert mengaku bahwa dia sempat dibangunkan sama bapaknya untuk berdiri di dekat jendela dan menyaksikan ibunya melompat dari sana. Itu kata si Robert. Tapi salah satu adiknya si Robert yang bernama Douglas menganggap itu kesaksian abang aku bohong aja. Gak betul kata dia tuh. Kata siapa ini? Kata Douglas. Entah mana yang benar, Wak. Yang jelas kejadian itu semakin memperkeruh hubungan si Robert dengan keluarganya ini. Nah momen ketika ibunya meninggal pun menjadi ingatan yang sangat traumatis bagi Robert. Dia berkali-kali mengikuti konseling dengan psikiater hingga sempat diduga memiliki gangguan kepribadian gitu, Wak. Dan bahkan nih ada juga kemungkinan si Robert ini mengidap skizofrenia. Tapi, Wak, karena kondisi Robert itu tidak ditangani secara serius, dia pun akhirnya tumbuh dewasa sebagai orang yang suka menyendiri gitu. Barulah setelah dia menempuh program magister di UCLA atau Universitas California Los Angeles, dia bertemu nih dengan seorang perempuan yang bernama Susan Berman yang kemudian menjadi satu-satunya sahabat baik Robert. Perempuan si Susan nih kan. Nah meski Robert waktu itu tidak berhasil menamatkan pendidikannya di UCLA, Wak, dia dan Susan ini masih tetap menjadi sahabat baik. Dan by the way, sama seperti Robert Durst juga, Wak, Susan Berman ini juga berasal dari keluarga yang gak sembarangan. Ayahnya si Susan ini namanya David Berman. David Berman ini adalah seorang gangster kelas kakap yang sering beroperasi di kawasan Las Vegas. Nah karena latar belakang keluarganya itu, Susan pun merasa tertarik dan suka menulis buku-buku tentang dunia gangster. Dan gak cuma itu aja, Wak, dia juga memiliki cita-cita untuk pergi ke Hollywood dan membuat film tentang gangster berdasarkan pengalaman pribadinya itu. Ya, nah kita balik lagi nih ke kisahnya Robert Durst. Jadi setelah Robert ini meninggalkan UCLA, dia balik lagi, Wak, ke New York untuk melanjutkan bisnis keluarganya tadi, si Durst Organization tadi. Tapi, Wak, Robert yang memang suka menyendiri itu langsung sadar kalau ya aku nggak cocok jadi pebisnis di sini. Robert pun akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Durst Organization pada awal tahun 1970-an. Terus dia pindah nih ke kota Vermont. Nah di kota Vermont ini, Wak, Robert membuka sebuah toko makanan sehat macam healthy food gitu. Dan di kota ini juga lah tanpa disangka-sangka dia menemukan cinta pertamanya. Nah jadi, Wak, ceritanya pada musim gugur tahun 1971, Robert ini bertemu dengan seorang perempuan muda bernama Kathleen McCormack atau biasanya dipanggil Katie, Wak, ya. Nah Katie ini adalah mahasiswi lulusan keperawatan yang sedang melanjutkan kuliahnya di Albert Einstein College of Medicine. Katie yang memang bercita-cita ingin menjadi dokter anak ini, Wak, punya sifat yang sangat berlawanan kali sama si Robert. Si Katie ini dikenal sangat ceria, ramah gitu kan. Sementara Robert apa yang kayak tadi ku bilang, dia penutup. Dia tertutup dan dia juga suka menyendiri gitu kan. Tapi, Wak, perbedaan sifat itu ternyata tidak menghalangi benih-benih cinta dalam hati mereka. Setelah 2 kali mereka berkencan,
kencan, Robert pun mengajak si Katie untuk tinggal bersamanya di Vermont dan mereka pun akhirnya berpacaran. Nah, nggak lama setelah mereka pacaran, Pak Seymour, bapaknya si Robert tadi, meminta si Robert, ayolah nak, kau balik lagi aja lah ke New York, kau lanjutkanlah bisnis keluarga nih, ha. Robert sebenarnya malas juga buat balik ke sana lagi, tapi akhirnya dengan terpaksa dia pun menjual toko makanan sehat miliknya tadi dan segera memboyong si Katie juga supaya pindah ke New York, diikut kata bapaknya. Nah, setelah pindah, Robert pun menikahi si Katie pada tanggal 12 April tahun 1973. Awalnya pernikahan si Katie sama Robert ini baik-baik aja, tapi di tahun-tahun berikutnya hubungan mereka ini mulai retak. Mereka sering bertengkar dan Robert ini bahkan gak segan-segan pula main tangan. Karena udah makin parah kan, keduanya pun memutuskan untuk ya udahlah tinggal sendiri-sendiri aja lah, alias pisah ranjang. Nah, Robert waktu itu tinggal di South Salem, New York, sementara si Katie tinggal di sebuah apartemen yang berada di Manhattan, yang kebetulan juga dekat sama kampusnya siapa ini si Katie. Dan meski tinggal sudah terpisah, keduanya ini tetaplah itu berusaha untuk memperbaiki hubungan pernikahan mereka. Sampai akhirnya di tahun 1982 hubungan mereka ini kembali memanas lagi, ketika tanpa diduga-duga Katie dinyatakan positif hamil. Robert marah besar waktu itu karena ternyata sejak awal menikah mereka ini sepakat untuk child free gitulah, atau nggak mau punya anak gitu. Robert bilang, kau kan tahu Katie, aku nggak bisa jadi ayah yang baik, udahlah aku gugurkan aja lah kandunganmu itu. Nggak bisa sayang, nggak tega, aku ini anak kita loh, nggak bisa aku gugurin gitu aja. Tapi kan dari awal kita udah sepakat buat nggak punya anak, kenapa tiba-tiba aku pula melanggar? Pokoknya aku nggak mau tahu Katie, aku gugurkan kandungannya atau kita cerai, kata si Robert. Nah, mendengar ancaman Robert, Katie pun juga sempat bingung, hingga akhirnya setelah dipertimbangkan matang-matang nih, si Katie ngomong apa? Oke, kalau kau nggak mau rawat anak ini, biar aku aja yang rawat. Cerai kita, biar aku tuntut kau, tapi ada syaratnya, kasih aku uang $3,5 miliar baru aku keluar dari rumah ini. Nah, di momen itu Robert makin naik pitam lagi dia, enak aja kau ambil duit aku sebanyak kayak gitu, udah kau yang melanggar perjanjian. Akhirnya dengan tega Robert pun memukuli wajahnya si Katie hingga memar parah dan sampai dilarikan ke rumah sakit. Seolah belum puas menyakiti si Katie, Robert juga menghapus nama istrinya itu dari rekening bank milik bersama dan mengancam akan menghancurkannya secara finansial. Kasian kali lah si Katie ini pokoknya. Nah, setelah pertengkaran besar antara Katie dan Robert ini terjadi, pada malam hari tanggal 31 Januari 1982, Katie ini tiba-tiba pergilah dia ke rumah sahabatnya yang bernama Gilbert Najami, yang kebetulan di rumahnya si Najami ini lagi ada pesta. Nah, pada saat itu penampilan si Katie betul-betul berantakan kali lah. Dari situ Najami udah menduga bahwa ini si Katie datang mau curhat ini, tapi macam mana nih, lagi ada pesta pula di tempat aku, nggak mendukung situasinya nih. Gegara hal itu Najami pun belum sempat mendengarkan apa yang akan diceritakan sama si Katie, ya kan. Nah, di saat yang bersamaan waktu si Katie datang ke rumah si Najami ini, Robert ngubungin kediaman Najami. Halo Najami, ada si Katie di situ, kata si Robert. Robert mungkin tahu pasti si Katie ini pergi ke tempat sahabatnya, ya kan. Oh iya ada, kenapa? Suruh dia balik lah, aku mau ketemu sama dia, kata dia si Robert ini kan. Nah, karena si Robert udah nyariin dia, Katie pun akhirnya dengan berat hati pamit ke si Najami untuk pulang duluan. Dan di momen itu Katie ini juga sempat mengatakan sesuatu yang sangat janggal ke si Najami. Katie bilang, Najami, kalau nanti terjadi sesuatu sama aku, pastikan Robert diselidiki ya. Katanya, ngomong apa kok nih Katie, lagi ada masalah kok sama si Robert ya? Ya aku belum bisa cerita sekarang tapi. Ya udah sekarang kok balik aja dulu, besok kita ketemuan ya di restoran dekat New York City ya. Aku ceritakanlah semuanya di situ sama aku, kata si Najami. Ayalah besok ayah sampai ketemu di sana, kata si Katie. Dah Katie pun balik gegara dipanggil si Robert. Najami lanjut lagi pesta di rumahnya. Nah, singkat cerita tibalah hari yang ditentukan untuk Katie sama si Najami ketemuan, which is besok harinya kan. Nah, si Najami udah sampai duluan nih. Ditunggu punya tunggu, ternyata si Katie nggak datang-datang. Nah, Najami yang mulai resah itu langsung menghubungi teman-temannya si Katie untuk mencari Katie. Tapi sama juga hasilnya nihil. Tidak ada satupun yang tahu di mana si Katie ini berada. Termasuk si Robert. Robert juga ditanya sama si Najami, nggak tahu si Robert. Nah, terus 5 hari kemudian, tepatnya tanggal 5 Februari tahun 1982, Robert akhirnya pergilah dia ke kantor polisi untuk melaporkan hilangnya si Katie. Seorang detektif yang bernama Michael Strack mencatatlah itu kan laporan yang dikasih sama siapa ini, sama si Robert, dan segera menginterogasi si Robert juga. Detektif nanya, kapan kau terakhir kali ketemu sama si Katie? Malam setelah si Katie pulang dari rumah Najami, Pak. Abis itu kami sempat makan malam bersama memang di luar. Setelah itu kan kemana? Balik? Enggak, Pak. Katie bilang ke saya kalau dia pengen balik ke apartemennya yang ada di Manhattan tuh. Saya antar dia dekat stasiun Katona. Katanya dia mau lanjut naik kereta aja, Pak, ke sana. Kok nggak anterin dia sampai apartemen? Enggak, Pak. Soalnya Katie mau berangkat sendiri katanya. Abis saya antar ke stasiun, ya udah saya lanjut lagi balik ke rumah. Tapi sebelum itu, Pak, saya sempat mampir juga memang minum-minum di rumah tetangga saya. Abis itu kok nggak ketemu lagi sama si Katie? Enggak, Pak. Nggak sama sekali. Itulah kenapa makanya saya bikin
laporan si Katie hilang ke bapak. Nah, setelah mendapatkan laporan tentang hilangnya si Katie ini, Wak, polisi pun langsung lah itu kan melakukan pencarian. Nah, ternyata seorang penjaga apartemennya si Katie bilang kalau, "Pak, saya sempat balik si Katie. Dia sempat balik memang di malam dia hilang itu." Berarti si Katie balik ke apartemen ya kan, Wak? Dan selain kesaksian si abang tadi, Wak, pada tanggal 1 Februari tahun 1982, dari dalam apartemennya si Katie ini, Katie pun juga sempat nelpon profesornya di kampus untuk mengabarkan bahwa, "Bapak, saya nggak bisa datang kuliah besok ya Pak ya, karena saya sakit." Oh, berarti betul si Katie bahkan juga sempat pamitan ke profesor kalau dia nggak mau datang. Berarti Katie balik dong. Cuma 2 bukti itu aja, Wak, yang berhasil didapatkan sama polisi. Setelahnya mereka udah nggak ada lagi temukan jejak-jejak si Katie. Seolah Katie ini hilang di telan bumi, Wak. Dan karena pencarian tetap tidak membuahkan hasil, Wak, New York Police Department atau NYPD akhirnya menyimpulkan bahwa hilangnya Katie adalah bentuk dari seorang istri yang mau kabur dari suaminya. Karena kan track record mereka juga si Katie ini sering dapat KDRT dari lakinya, kan bisa jadi aja dia nggak tahan maka dia kabur. Dan setelah NYPD mengatakan bahwa si Katie ini kabur, Wak, statement itu pun langsung lah itu mengundang berbagai reaksi publik. Banyak orang khususnya pihak keluarga dan juga teman-teman dekatnya si Katie, Wak, ya, menganggap bahwa polisi ini nggak serius nih dalam melakukan penyelidikan si Katie. Padahal nih ya, kasus orang hilang semacam ini kan biasanya berhubungan juga dengan tindakan penghilangan nyawa ya kan, Wak. Jadi ada kemungkinan nih di luar sana nyawa si Katie lagi terancam. Dan sebagai orang terdekatnya si Katie, semestinya Robert lah yang menjadi salah satu pihak yang wajib dicurigai. Udah sering kali terjadi kan, Wak. Orang yang lapornya ternyata ya dialah pelaku. Orang-orang terdekat ternyata dia juga pelaku. Jadi semacam kayak gitulah. Nah, tapi, Wak, meskipun hilangnya Katie ini sangat mencurigakan, polisi tidak pernah melakukan penggeledahan ini ke rumahnya si Robert. Nggak pernah ada anjing pelacak yang dibawa untuk memeriksa area hutan di sekitar rumahnya si Robert itu. Dan tidak pernah ada pemeriksaan di danau besar yang memang berada tepat di belakang rumah mereka. Bahkan nih, Wak, ya, Robert itu nggak pernah diinterogasi lebih lanjut, Wak. Tidak. Dan kalian tahu apa yang lebih bikin kesal lagi? Ketika semua orang sedang mengkhawatirkan kondisi si Katie ini ada di mana ya kan, nggak balik-balik, Robert ini malah move on dengan cepat, Wak, di mana dia menjalin hubungan baru dengan perempuan bernama Prudence Farrow. Yang ternyata si Prudence ini adalah selingkuhannya dari lama. Cepat dia move on. Dan dicarinya lagi bini yang hilang tak kemana tuh. Dan seolah ingin melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang Katie, Wak, Robert ini segera langsung dibuangnya pakaian, buku kuliahnya si Katie, dan semua barang-barang pribadi milik Katie yang tertinggal di rumah mereka. Robert nih macam udah yakin kali lah kalau si Katie ini nggak bakal pernah balik lagi gitu, Wak. Maka itu semua barang-barang si Katie dibuang ya kan. Nah, tapi sayangnya, Wak, meskipun banyak sekali perilaku Robert yang mencurigakan, keluarga dan teman-temannya si Katie ini tetap tidak bisa berbuat banyak. Kenapa? Karena dengan harta keluarganya yang sangat melimpah ruah itu, Robert ini mampu menyewa seorang pengacara mahal bernama Nicholas Scopetta yang diduga memiliki koneksi kuat dengan NYPD. Entah apa yang udah dilakukan sama Robert dan pengacaranya itu, Wak, tapi yang jelas kasus Katie tidak kunjung mendapatkan titik terang. Nah, hilang aja si Katie itu. Dan setelah 8 tahun, Wak, 8 tahun si Katie ini menghilang, tepatnya pada bulan Juni tahun 1990, secara diam-diam Robert langsung mengajukan tuntutan perceraian di Winchester County Court. Tuntutan perceraian sama si Katie karena 8 tahun nggak ketemu-temu, cerai deh. Dari sini banyak yang beranggapan bahwa minimnya pencarian Katie disebabkan oleh power keluarga si Robert kan, Wak. Sebagai salah satu keluarga terkaya di New York, menggelontorkan uang untuk menutup investigasi kasus ini adalah hal yang sangat easy kali buat mereka. Tapi sejak kasus ini mencuat, Wak, keluarga besar Darts, perusahaan milik turun-temurun si Robert ini, ternyata juga sudah mulai membatasi hubungan mereka sama si Robert. Pada saat itu mereka memutuskan bahwa posisi yang seharusnya dijabat sama si Robert di dalam Darts Organization itu akan digantikan oleh adiknya yang lebih berkompeten. Siapa, Wak? Douglas. Mungkin karena perusahaan keluarganya ini tidak mau dikait-kaitkan dengan hilangnya si Katie, makanya si Robert didepak sama mereka. Dan akhirnya Robert pun meninggalkan bisnis keluarganya dengan terlebih dahulu meminta uang tuntutan sebesar 927 miliar rupiah. Dan dengan uangnya itu Robert pun memilih untuk pindah rumah dan menjual rumah lamanya yang semula ditempati sama si Katie, Wak. Dan pada tanggal 11 Desember tahun 2000, Robert menikah lagi sama seorang perempuan, tapi bukan yang pertama tadi, Wak, bukan yang selingkuhannya tadi. Perempuan lain yang bernama Deborah Ceratan. Bersama Deborah, Robert pun melanjutkan hidupnya dengan bahagia. Dia tidak pernah lagi membahas tentang hilangnya si Katie, dan nama Katie juga mulai menghilang dari pemberitaan, Wak. Pokoknya saat itu kehidupan Robert berjalan baik-baik aja lah, Wak. Sampai akhirnya nih ya, terjadilah satu peristiwa besar yang tidak kalah mencengangkan lagi. Peristiwa apa? Masih panjang ini tapi, Wak, sabar-sabar lah kalian simak.
Nah jadi Wak ceritanya ketika kasus hilangnya Katie ini sedang panas-panasnya kemarin itu, Susan Berman, satu-satunya sahabat Robert sejak kuliah di UCLA yang juga merupakan anak seorang gangster tuh, masih ingat kalian kan? Nah si Susan ini sedang melambung-lambung kali Wak karirnya di bidang jurnalistik, tau kalian? Dia bekerja di majalah New York dan memiliki banyak sekali koneksi dalam dunia pers. Nah dengan pekerjaannya itu Wak, setiap kali ada media yang akan mempublikasikan berita tentang Robert dan si Katie, Susannya akan langsung pasang badan gitu loh Wak, dengan menjawab semua pertanyaan yang memang ditujukan pada si Robert sahabatnya ini. Susan juga lah orang yang telah melindungi Robert dari kejaran para reporter yang sering memburu si Robert. Dan karena perbuatannya itu Wak, pada akhirnya banyaklah ini orang yang berspekulasi bahwa kemungkinan Susan ini juga ikut terlibat dalam hilangnya si Katie. Ingat kan tadi di awal aku cerita apa? Kalau sebelum menghilangnya si Katie kan sempat nelpon profesornya tuh buat izin besok nggak kuliah ya kan? Nah pada saat itu Wak, ada yang menduga bahwa sebenarnya yang nelpon si profesor ini bukan si Katie tapi si Susan. Hal itu diperkuat dengan pengakuan profesor yang bilang kalau iya sih Pak, mohon maaf saya sebenarnya juga nggak terlalu mengenal si Katie, saya juga nggak hafal persis tuh gimana suaranya si Katie, jadi saya nggak bisa memastikan yang nelpon saya itu betulan Katie apa enggak, kata profesor. Tapi lagi-lagi meskipun banyak yang mulai berspekulasi tentang keterlibatan si Susan Wak, hal itu belum bisa dipastikan kebenarannya. Susan pun dengan leluasa melanjutkan karirnya dan bahkan dia mulai merambah ke dunia perfilman Wak. Susan menulis tuh beberapa novel tentang kehidupan gangster di Las Vegas, dan sama seperti yang memang dia cita-citakan dari dulu kan Wak, kalau memang si Susan ini berkeinginan untuk mengangkat tulisannya ke layar lebar. Nah selama itu juga Wak, hubungan antara si Susan sama si Robert ini masih terjalan baik kali, masih menjadi best friend mereka ini. Mereka saling support selayaknya sahabat yang menyayangi satu sama lain lah gitu pokoknya. Nah tapi Wak, tanpa Susan dan Robert sadari, di saat yang bersamaan pada tahun 1999 secara diam-diam NYPD telah membuka kembali investigasi kasus soal hilangnya si Katie. Dan kali ini mereka betul-betul melakukan investigasi dengan lebih serius Wak, karena ternyata kenapa ada seorang informan rahasia yang mengaku mengetahui info penting tentang hilangnya si Katie. Makanya lah kasus ini buka lagi. Dan bisa kalian tebak infonya itu apa? Si informan ini berkata bahwa Robert lah yang sudah dengan tega menghilangkan nyawanya si Katie. Dan berdasarkan kesaksian informan ini juga, jasad si Katie ini sudah dipotong-potong dan tubuhnya dibuanglah itu ke danau yang memang berada di belakang rumah mereka. Akhirnya setelah mendapatkan informasi tersebut, polisi pun langsung lah itu kan melakukan penggeledahan ke rumah yang memang dulu ditempatin sama si Robert dan juga Katie, yang kebetulan juga udah dijual ke pemilik baru nih Wak. Dengan dipimpin oleh seorang jaksa bernama Jenny Pirro, tim kepolisian juga mengerahkan pasukan penyelam untuk melakukan pencarian di danau belakang rumah itu. Tapi sayangnya Wak, meskipun pencarian besar-besaran sudah dilakukan, mereka tetap tidak menemukan adanya bukti forensik di lokasi tersebut. Kok nggak ada nih kan? Nah di tengah kebingungan itu, seorang kerabat Katie meminta tim kepolisian untuk memeriksa orang-orang di sekitarnya si Robert. Menurut si kawan si Katie ini, tidak mungkin Robert hanya sendirian dalam melakukan kejahatan ini Wak. Dan orang yang paling mereka curigai pada saat itu adalah satu-satunya sahabat Robert, yaitu Susan Berman. Apalagi dengan latar belakang Susan sebagai anak gangster Wak, tentu ya sedikit banyak dia ini tahu kali kan bagaimana cara melenyapkan seseorang dalam waktu singkat. Dan akhirnya polisi pun beberapa kali tuh menghubungi Susan untuk dimintain keterangan. Awalnya Susan ini menolak Wak panggilan-panggilan polisi itu, sampai akhirnya dia pun sepakat untuk datang ke kantor Kejaksaan New York pada akhir tahun nanti. Dan di saat yang bersamaan juga Wak, tepatnya pada bulan November tahun 2000, polisi juga mengumumkan ke publik bahwa investigasi hilangnya Katie telah secara resmi dibuka kembali. Tapi sayangnya investigasi itu lagi-lagi buntu juga Wak, karena sebelum Susan ini sempat menyampaikan kesaksiannya, sesuatu yang sangat tragis sudah terlebih dahulu menimpa si Susan. Jadi nih ceritanya nih Wak ya, pada Natal tahun 2000, tetangga sekitar rumah si Susan ini melihat ada sesuatu yang sangat janggal di rumah si Susan. Pada saat itu si tetangga ini lihat anjing peliharaan si Susan sedang berlarian di taman tanpa pengawasan selama berjam-jam. Dan ketika mereka memeriksa lebih dekat nih ke rumahnya si Susan, mereka juga menemukan bahwa pintu belakang rumah si Susan ini terbuka. Karena khawatir terjadi sesuatu sama si Susan, mereka pun langsung nelpon 911. Ya, nah singkat cerita, polisi pun berdatanganlah ke rumah si Susan dan mereka langsung melakukan pemeriksaan. Dan kalian tahu apa yang polisi lihat di dalam rumah si Susan itu Wak? Di momen itu mereka menemukan Susan terbaring di lantai kamar dalam kondisi sudah tidak bernyawa dengan luka tembak di bagian ke belakang kepalanya. Mati si Susan. Siapa yang bunuhnya? Polisi nggak tahu. Padahal si
Susan mau ngasih kesaksian kan akhir tahun itu kan, mati. Dan setelah diperiksa lebih lanjut oleh polisi, polisi pun sadar bahwa tidak ada satupun barang yang hilang dari rumahnya si Susan dan tidak ada juga tanda-tanda masuk paksa nih. Nah, polisi menduga siapapun yang sudah menghilangkan nyawanya si Susan itu pasti orang yang memang udah Susan kenal. Makanya orang ini bisa masuk ke rumah si Susan dengan leluasa tanpa harus dobrak pintu ya kan. Nah, karena pada saat itu diketahui bahwa ternyata si Susan ini sedang menulis buku tentang rahasia gangster, polisi ini sempat mengira bahwa kemungkinan dalang dibalik kematian si Susan ini adalah para gangster yang memang nggak mau rahasia terbongkar nih. Tapi ternyata dugaan polisi itu pun seketika sirna karena ternyata di hari yang sama ketika mereka menemukan jasadnya si Susan, Departemen Kepolisian Beverly Hills menerima sebuah surat kaleng yang dikirim melalui pos. Nah, amplop surat itu bertuliskan alamat Beverly Hills, tapi ejaannya salah, Beverly Hills dia bikin. Dan di dalam amplop itu terdapat secari kertas bertuliskan alamat 1527 Benedict Canyon yang merupakan alamat tempat tinggal si Susan. Dan di surat tersebut hanya berisi satu pesan singkat aja, Kadaver. Itu aja. Kadaver ini adalah istilah medis yang memang biasa digunakan untuk menyebut mayat, Kadaver. Udah dalam surat kaleng itu aja. Dan berdasarkan capnya, surat itu dikirim beberapa hari sebelum berita kematian si Susan ini tersiar. Nah, siapa pengirimnya ada yang nggak tahu, orang namanya surat kaleng. Dan akhirnya setelah menerima surat tersebut, polisi pun langsung tahu bahwa si pengirim surat ini kemungkinan besar adalah pelaku yang sudah menghilangkan nyawanya si Susan. Dan uniknya dalam kasus ini, polisi juga menduga bahwa pelaku tersebut merupakan orang yang sangat sayang sama si Susan sehingga dia ini macam nggak tega gitu loh kalau jasadnya si Susan dibiarkan terlalu lama sampai membusuk gitu. Makanya dikasih surat kaleng tuh supaya pergi ke alamat yang dituju, padahal polisi mah udah ketemu duluan gitu kan. Nah, kejadian tewasnya Susan ditambah lagi dengan kemunculan surat kaleng itu membuat banyak sekali orang kembali mencurigai siapa? Robert Das. Ibaratnya kalau kita pakai ilmu cocokologi nih, semua itu nyambung gitu loh. Bayangin aja, Susan tewas hanya berselang beberapa waktu setelah polisi mengumumkan bahwa kasusnya hilangnya si Katie dibuka lagi ya kan. Selain itu, polisi juga menemukan adanya banyak bukti transfer dari Robert ke rekeningnya si Susan. Dan yang terakhir adalah pelaku penghilangan nyawa Susan ini diduga adalah orang terdekatnya sendiri. Ditambah lagi si Susan ini akhirnya bersedia untuk diwawancara dalam kasusnya si Katie. Nah, dari sini banyak orang yang percaya bahwa si Robert ini tega melakukan hal tersebut karena dia tidak ingin rahasia yang diketahui Susan ini bakal bocor ke pihak kepolisian. Dan sejak kematian Susan ini, polisi pun semakin giat menelusuri segala aktivitas yang sudah dilakukan sama si Robert. Mulai pantau lagi deh nih. Dan di dalam penelusuran mereka, polisi kembali menemukan kebetulan lain yang sangat-sangat mencurigakan. Kalian tahu, beberapa saat ini sebelum si Susan ditemukan tewas, Robert ternyata sudah menandatangani surat kuasa dan memberikan kendali penuh atas segala harta yang dia miliki kepada Deborah Charatan, istri baru Dan hal ini dilakukan apabila sewaktu-waktu di masa yang akan datang, Robert ini mengalami kesulitan secara medis ataupun terlibat dalam masalah hukum, si Deborah ini akan memperoleh kuasanya gitu loh. Dan selain itu, Robert ini juga sempat pergi ke Trinidad, California, yaitu kota pesisir yang berjarak sekitar 10 jam berkendara dari Beverly Hills. Dan pada saat itu Robert meninggalkan Trinidad pada tanggal 19 Desember dan menonaktifkan ponselnya sampai 23 Desember. Tepat sehari sebelum jasad Susan ini ditemukan, Kok bisa kebetulan gitu kan? Tapi lagi-lagi meskipun ada banyak sekali kebetulan yang mencurigakan polisi tetap tidak bisa menemukan bukti secara langsung yang dapat digunakan untuk mendakwa si Robert, Apalagi TKP tempat ditemukannya jasad Susan juga dalam kondisi bersih tanpa adanya petunjuk sidik jari. Dan sama seperti kasus hilangnya Katie, kematian Susan Berman juga dengan segera berubah menjadi cold case. Katie aja belum ketemu, ditambah lagi dengan pelaku kematian Susan yang juga nggak tahu siapa. Tapi di sisi lain Robert malah tetap bisa melanjutkan hidupnya tanpa terganggu apapun, Tapi bagi Robert semua berjalan baik-baik aja, ya kan? Awalnya sampai akhirnya setahun kemudian polisi pun menemukan satu kasus baru yang ternyata kembali menyeret nama si Robert. Ada kasus baru lagi dia. Ada, memang panjang kali kasus yang akan aku bahas malam ini. Tapi pastikan kalian tonton sampai habis ya. Capek kami riset ini, tolong. Nah, jadi ceritanya, pada tanggal 30 September tahun 2001, polisi mendapatkan telepon dari orang tua yang mengaku bahwa anaknya sudah menemukan sesuatu yang sangat mengerikan ketika dia memancing di perairan Canal View Drive, Galveston, Texas, Nah, anak itu bilang bahwa di sana dia melihat ada potongan tubuh yang mengambang. Akhirnya tanpa menunggu waktu yang lama, polisi pun segera memeriksa langsung nih ke lokasi kejadian kan. Dan sesampainya di sana, polisi tahu bahwa apa yang disampaikan sama si anak itu ternyata betul. Di perairan itu polisi menemukan tubuh seorang
laki-laki, tapi laki-laki tua tanpa kepala, tangan, dan kaki. Jadi cuma bagian torsonya aja, Wak. Dan tidak jauh dari sana polisi juga menemukan beberapa kantong sampah yang ternyata isinya adalah apa? Potongan bagian tubuh lainnya, macam tangan sama kaki-kakinya. Semua anggota tubuh itu lengkap, Wak, kecuali bagian kepala yang masih menghilang. Dan di dalam kantong sampah itu juga terdapat sobekan kertas koran bertuliskan alamat seseorang yang langganan koran tersebut. Dan alamat itu membawa polisi ke sebuah gedung apartemen 2 pintu yang terletak di Jalan 2213 Avenue Q. Nah, ruangan pertama atau pintu pertama di apartemen tersebut disewa oleh seorang kakek tua berusia 71 tahun bernama Morris Black. Sementara di ruangan kedua disewa oleh seorang nenek bisu yang bernama Dorothy Chinner. Nah, di lorong yang memisahkan ruangan Black Morris dengan si Dorothy ini, Wak, polisi melihat ada bekas darah yang mengarah ke ruangannya Dorothy, si nenek ini. Polisi pun segera akan mengetuk pintu, tapi nggak ada jawaban sama sekali. Nah, karena polisi sudah mengantongi surat penggeledahan, Wak, mereka pun segera mendobrak ruangan si nenek. Nah, ternyata, Wak, ruangan Dorothy ini kosong, semuanya bersih, rapi lah gitu. Tapi di momen itu, Wak, polisi dengan jeli menemukan adanya terpal mencurigakan yang menutupi lantai dapur. Nah, pas terpalnya dibuka, ternyata ada macam bekasan sobekan di stiker vinil tuh, stiker vinil yang ngelapisin lantai dapur tuh. Kok ada sobek? Oh, ini mencurigakan nih. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, polisi pun langsung merobek stiker vinil itu, dan di sanalah mereka melihat ada banyak sekali bercak-bercak darah. Wah, macam baru ditutup sama stiker vinil tuh. Dari situ polisi pun langsung yakin bahwa di sanalah tempat yang digunakan pelaku untuk memutilasi jasad yang mereka temukan tadi. Hal ini juga semakin diperkuat ketika polisi juga menemukan adanya senjata pistol kaliber 22 tidak jauh dari lokasi tersebut. Dan kalian tahu apa yang lebih mencengangkan lagi? Setelah jasad itu diperiksa lebih lanjut melalui sidik jari korban, polisi dapat mengungkapkan siapa identitas jasad itu sebenarnya, Wak. Dan ternyata jasad yang udah terpotong-potong yang ditemukan di perairan tadi itu adalah kakek tua yang tinggal di kamar sebelahnya siapa ini Dorothy, Morris Black. Morris Black dihilangkan nyawanya di ruangan yang disewa oleh Dorothy Chinner. Nah, logikanya, Wak, besar kemungkinan Dorothy atau nenek bisu tadilah si pelaku pembunuhan si Morris. Tapi agak aneh juga kan, Wak, buat apa si nenek bisu ini ngilangin nyawa tetangganya sendiri? Dan kok bisa? Udah tua loh, bisa serapi itu dia bawa mayatnya sampai ke sana, ditaruh gitu-gitu ya kan? Dan meskipun polisi betul-betul keheranan dengan apa yang baru saja mereka temukan itu, Wak, mereka tetap melakukan penggeledahan dengan teliti. Coba cari lagi sesuatu yang mungkin ada petunjuk nih dari apa yang kita temukan nanti. Nah, pas mereka melakukan penggeledahan, polisi kembali melihat sesuatu yang bikin mereka geleng-geleng kepala. Di ruangan itu mereka menemukan ada sebuah nota pembelian kacamata di suatu optik. Tapi anehnya nota itu bukan atas nama Morris Black ataupun bukan atas nama Dorothy Chinner, Wak. Kalian tahu nota kacamata itu dibuat atas nama siapa? Nota tersebut bertuliskan nama Robert Durst. Kenapa Robert kok tiba-tiba muncul nama di sini? Apa kena-mengena mereka berdua sama Robert? Bertahan dulu, lanjut lagi. Pak, ini kok ada nama Robert Durst nih, Pak. Dia orang yang kita curigai selama ini, tapi kok ternyata dia terlibat juga ini sama hal ini. Udah, oke. Ini saya ambil, kita cek langsung ke optik. Dan setelah mengetahui bahwa Robert yang telah memesan kacamata, Wak, polisi langsung betulan nelpon optik tersebut dan meminta agar mereka melapor apabila Robert datang untuk mengambil kacamata pesanannya, ya kan. Nanti kalau misalnya ada Robert tuh datang, kabari kami, Pak, ya. Kami standby. Dia nih, diceritain langsung sama polisi. Tolong kerjasama sama saya, kata polisi kan. Oke, siap, Pak, kata orang optik. Nah, dah tuh singkat cerita, beberapa hari kemudian pihak optik betulan nelpon polisi nih, Wak. Dan tim kepolisian pun langsung meluncur ke lokasi untuk langsung menangkap si Robert. Nah, pada saat Robert ditangkap, Wak, polisi sadar bahwa kedua tangannya si Robert ini penuh dengan bekas luka yang tampak masih baru. Dan selain itu, polisi juga menemukan ada sebuah gergaji yang tersimpan di dalam mobilnya. Dari situlah polisi makin yakin bahwa Robert telah dalang dibalik kematiannya Morris Black. Tapi yang bikin kesal lagi nih, Wak, lagi-lagi Robert ini bisa lolos dengan sangat mudah, toh Glenn. Setelah sempat ditahan kurang lebih 24 jam, Robert ini dinyatakan bebas gitu aja dengan hanya membayar uang jaminan sebesar $250 atau sekitar 3,7 miliar. Buat orang kaya sekelas si Robert, uang segitu kan kecil, udah bayar, bebas dia. Tapi, Wak, meskipun dia dibebaskan, Robert ini tetap dijadwalkan untuk mengikuti persidangan. Nah, masalahnya Robert ini nggak datang pas persidangan, Wak. Kabur dia. Dari situlah Robert pun langsung menjadi salah satu buronan yang paling diincar sama FBI, dan juga pencarian lintas negara langsung segera dilakukan. Telat. Apa kalian bebaskan? Ya, sekarang kalian sendiri yang pusing kan? Mada. Dan ini nih, Wak, part yang menurut aku paling kocak.
Kalian tahu gimana akhirnya polisi ini bisa menemukan si Robert? Bukan dengan penggeledahan besar-besaran atau semacamnya, enggak. Robert justru berhasil ditangkap pada tanggal 30 November 2001 ketika dia mencuri plester dan juga sandwich dari sebuah supermarket. Kebayang nggak kalian? Orang kaya rayo dia nih. Yang bahkan waktu ditangkap itu dia bawa cash 200 juta, ya bisa nekat dia jadi maling. Jelas tujuan Robert mencuri pada saat itu bukan karena nggak mampu beli, wah ya, tapi karena diketahui dia ini pengen aja gitu ya. Aku pengen aja. Aku cuma pengen tahu gimana sensasinya maling di supermarket dan aku penasaran aja apakah aku bisa lolos dari polisi. Nggak ketangkap kau. Dah singkatnya Robert pun akhirnya ditangkap untuk dibawa ke pengadilan yang dilaksanakan pada bulan November tahun 2003. Dia didakwa atas kepemilikan senjata api, mencuri, dan tentunya dakwaan yang lebih besar yaitu tindakan mutilasi terhadap Maurice Black. Dan berdasarkan bukti-bukti yang berhasil dihimpun dalam persidangan, Robert udah nggak bisa lagi tuh ngelak karena ternyata dia terbukti sebagai pelaku yang sudah menghilangkan nyawa sekaligus juga memutilasi si Maurice Black. Dan ternyata Robert jugalah orang yang sudah menyewa apartemen itu atas nama Dorothy Kainer. Dan dia berpura-pura menjadi nenek-nenek bisu. Aku pun juga kurang tahu kenapa Robert nih sampai nyamar jadi nenek bisu dan sewa apartemen di sana, kayak niat kali gitu kan. Nggak tahu aku penyebabnya apa, kenapa dia bisa jadi kayak gitu, tapi yang jelas fakta itulah yang akhirnya terbuka di persidangan. Nah terus kenapa si Robert ini bunuh si Maurice? Nah dia tahu si Maurice ini soal kejadian si Kaini Katie. Nah terus kenapa si Robert ini bunuh kakek-kakek si Maurice Black itu, Nat? Jadi ceritanya Robert ini mengaku bahwa dia ini sebenarnya sudah menjalin hubungan yang sangat baik dengan Maurice. Sampai pada suatu hari tiba-tiba saja Maurice ini datang membentak bentak si Robert sambil nodongin pistol. Nah di momen itu mereka mulai berkelahi dan pistol yang dibawa sama si Maurice ini akhirnya betulan ditembakkan, tapi ternyata tembakan itu malah mengenai Maurice sendiri sampai Maurice-nya tewas. Itu katanya. Robert bilang pada saat itu dia hanya sedang berusaha melindungi dirinya sendiri dari serangan si Maurice. Itu katanya. Nah terus pas tahu Robert ini tewas, Robert jadi takut ditangkap. Kayaknya dia memutuskan untuk memotong-motong jasadnya Maurice lalu membuangnya. Itu katanya. Entah iya entah enggak apa bunyi-bunyi. Dan setelah melewati proses persidangan yang panjang dan alot itu, tim juri lalu bermusyawarah selama 26 jam lamanya. Dan setelah selesai musyawarah, mereka pun langsung mengumumkan putusan hukum untuk Robert. Dan kalian tahu di momen itu Robert dinyatakan tidak bersalah karena dia dianggap hanya sedang melindungi dirinya sendiri. Dan karena dia telah memutilasi Robert pun hanya menerima tahanan selama 5 tahun aja. 5 tahun, Terus nih belum genap 1 tahun kemudian, tepatnya bulan Juli tahun 2005, Robert dinyatakan bebas bersyarat. Dari semua proses hukum itu ada lagi satu hal yang gak kalah bikin kesal lagi, Ingat kalian tadi di awal aku cerita apa? Kepalanya si Maurice Black ini kan belum ditemukan kan? Dan kalian tahu, selama persidangan sampai akhirnya Robert ini sempat dipenjara, tidak ada satupun orang yang nanya ke Robert di mana lokasi dia membuang kepalanya Maurice. Nggak ada yang nanya kayak gitu loh. Aku yakin sampai sini pasti banyak kali di antara kalian udah jengkel kali sama si Robert ini ya kan. Saking mind blowingnya kisah dia nih, sampai-sampai pada tahun 2010 adalah ini seorang produser yang tertarik untuk mengangkat kisahnya menjadi film. Dan pada saat proses pembuatan film inilah tanpa sengaja akhirnya muncul titik terang untuk kasus-kasus yang melibatkan Robert sebelumnya. Penasaran? Masuk sesi terakhir nih. Nah jadi ceritanya seorang produser film dari home box office yang bernama Andrew Jarecki merasa tertarik untuk mengangkat kisah si Robert Durst ini menjadi sebuah film. Dan film itu akhirnya dirilis lah di tahun 2010 dengan judul All Good Things. Meskipun sempat nggak laku di pasaran ternyata Robert suka kali sama film itu. Bahkan Robert merasa bahwa melalui film itu dia bisa menceritakan kisahnya secara terbuka. Ya akhirnya Robert pun menghubungi lah si Andrew dan berkata bahwa Pak Andrew, saya bersedialah diwawancara. Nanti rekaman wawancara saya itu ya dijadiin bonus dalam film aja Pak, kata si Robert kan. Nah mengetahui hal itu Andrew sama seluruh timnya pun setuju Akhirnya selama bertahun-tahun kemudian mereka pun banyak lah itu menghabiskan waktu bersama untuk wawancara. Nah hasil wawancara itu kemudian dibuat kembali menjadi film dokumenter yang berjudul The Jinx, The Life and Death of Robert Durst. Nah dalam film The Jinx ini Andrew pun mengupas habis tuh kisah Robert sejak kecil kan. Kisah tentang si Katie istrinya yang menghilang belum ditemukan itu, tewasnya Susan Berman sahabat baiknya,
hidupnya hingga pengalamannya pada saat didakwa atas kematiannya Maurice Black. Dan dalam film ini Andrew juga mengajak banyak pihak lainnya untuk diwawancara. Salah satunya adalah Sheriff Kaufman, yaitu orang yang sudah menganggap Susan Berman sebagai ibunya. Dan FYI, sebelum pembuatan film The Jinx ini, Sheriff ini sangat yakin kalau Robert nggak mungkin terlibat dalam kematian si Susan. Sampai akhirnya dia menemukan sesuatu yang sangat-sangat mencurigakan di antara tumpukan barang-barang milik Susan. Sheriff menemukan sebuah amplop putih berisi surat asli yang isinya sama persis plek ketiplek dengan surat kaleng bertuliskan cadaver yang diterima polisi pada saat penyelidikan kematian Susan dulu tuh. Nah, ada tuh di rumah si Susan. Nah, kabarnya surat yang saya temukan itu merupakan surat asli. Sementara surat yang dikirim ke kepolisian adalah salinannya gitu. Dari sanalah Sheriff pun langsung berbalik mencurigai Robert dan langsung memberitahukan hal itu kepada polisi. Nah, dengan temuan bukti tersebut, diam-diam polisi pun juga langsung bergerak untuk kembali menginvestigasi si Robert nih. Dan ketika investigasi masih berjalan bersamaan dengan pembuatan film The Jinx tadi, Andrew sang produser bersama dengan kru film dokumenter ini akhirnya berhasil mendapatkan bukti kuat yang tidak akan bisa lagi Robert sangkal. Kalian tahu, pada saat mereka lagi bertanya nih pada si Robert tentang surat itu, kan si Andrew juga dapat bocoran nih dari polisi yang ternyata mau menyelidiki lagi kasusnya siapa ini kan. Andrew nanya lah, "Pak Robert, Bapak udah tahu belum temuan suratnya temuin nama Sheriff itu, Pak? Kok bisa plek-ketiplek ya, Pak, sama yang waktu dulu?" Nah, setelah mendengar pertanyaan itu, tiba-tiba aja gestur tubuhnya si Robert ini tampak nggak nyaman langsung gitu loh, Wak. Dia beberapa kali bersendawa dengan canggung sampai akhirnya dia izin lah itu pergi ke kamar mandi ya kan. Nah, pas dia lagi izin ke kamar mandi ini, Wak, Robert lupa kalau ada mic yang masih menempel di bajunya. Mic itu masih menyala dan merekam, Wak. Dan di momen itulah Robert tanpa sadar menyampaikan sesuatu yang menjadi bukti kunci. Robert bilang apa? Dia kayak ngedumel gitu kan. Tentu kau benar, tapi kau nggak bisa membayangkannya. Aku tidak tahu apa yang ada di rumah dan aku kesulitan menjawab pertanyaan apa yang sudah aku lakukan. Ya tentu aja, aku kok yang udah bunuh mereka semua. Itu kata Robert, Wah. Dan karena kalimatnya sendiri yang tanpa sengaja dia ucapkan itu, Robert pun kembali langsung harus berhadapan dengan pengadilan. Tangkap kau, hahaha, kata polisi. Akhirnya Robert pun ditangkap pada bulan Maret tahun 2015 di sebuah hotel yang terletak di New Orleans, Wak. Dia kemudian didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama terhadap kasus Susan Berman. Tapi karena kondisi kesehatan Robert yang mulai menurun karena usianya juga udah makin tua, Wak, persidangan pun sempat beberapa kali itu mengalami penundaan. Hingga akhirnya pada tahun 2021, Robert secara resmi dinyatakan bersalah atas kematian Susan. Dan dalam persidangan itu terbuka juga fakta baru bahwa di masa hidupnya dulu Susan ini pernah berkata kalau dia telah membantu Robert dalam menutupi kasus hilangnya Katie. Dan gak cuman itu aja, Wak, Robert Durst akhirnya terkonfirmasi bahwa dialah orang yang sudah menghilangkan nyawa Katie. Jadi selama ini nih ya, publik cuma tahu kalau ya udah Katie menghilang, tapi ternyata yang terjadi adalah Katie sudah tewas di tangan suaminya sendiri pada bulan Januari tahun 1982 lalu. Dan bukti-bukti ini pun menjadi titik terang dalam kasus hilangnya Katie harusnya ya kan. Tapi sayangnya ini Pak, yang menurut aku lebih tragis lagi, Wak. Belum sempat Robert ini mengakui dengan rinci apa saja yang memang sudah dia lakukan terhadap Katie. Pada tanggal 10 Januari tahun 2022 lalu, Robert telah terlebih dahulu meninggal dunia. Meninggal dia, sakit. Dia pergi membawa rahasia besar tentang di mana jasadnya si Katie sebenarnya. Kau apain si Katie? Kenapa kayak gitu ya kan? Nah, dengan dia meninggal sampai hari ini Katie belum juga bisa mendapatkan tempat peristirahatan yang layak karena misteri tentang keberadaan jasadnya aja belum sempat terpecahkan. Dan selain misteri tentang Katie, Wak, Robert juga belum sempat berkata jujur mengenai lokasi di mana dia membuang kepalanya Maurice Black. Dan sama seperti Katie, sampai hari ini pun Maurice juga belum bisa mendapatkan peristirahatan yang layak karena kepalanya entah ada di mana. Dan kasus-kasus yang telah lama menggantung ini akhirnya akan seterusnya menjadi misteri bersama dengan kematian seorang Robert Durst. Udah sejauh ini aku bercerita kan, tapi masih tetap aja ada nih bagian yang belum terpecahkan. Miris.
Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang penghilangan nyawa yang dilakukan sama si Robert Das. Gimana menurut kalian Wak? Betul-betul mind blowing dan sangat-sangat menguras emosi gitu ya. Kesal aku nengok si Robert yang berkali-kali lolos atau dia jadi kebal hukum gitu loh, gara dia punya power untuk bisa nyuap sana sini. Tapi aku tetap yakin Wak bahwa tidak ada nyawa yang setara dengan uang. Jadi seberapapun harta yang kau punya Robert, tetap aja korban-korbannya punya hak untuk memperoleh keadilan ya kan. Tapi yang jelas Wak, walaupun tetap ada yang belum terpecahkan sampai akhirnya si Robert yang meninggal dunia, setidaknya awak ini agak lega lah dikit ya kan, karena ada kejelasan tentang kasus hilangnya Katie. Sempat si Robert nggak ngaku nih sampai sekarang masih dicari-cari si Katie itu. Ya tapi masih kecari juga sih Wak, jasadnya di mana ya kan. Kita berdoa aja lah Wak, semoga entah gimana caranya nanti ada keajaiban yang membuat keberadaan si Katie ditemukan. Begitu juga dengan kepala Morris Black ya. Semoga bisa segera ketemu. Amin ya robbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak ya sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.